So this is the area where you can just walk around, yeah? Try to kind of stay inside this big space. You can go inside if you want. You can stay on the path if you want, yeah? And then just I'll ring the bell in maybe like 20 minutes. Ada yang mau masuk sini boleh nggak gitu barang-barangnya? Boleh banget, tapi isi 5 kuesioner kita ya. Kalau nggak lolos ya nggak masuk, mohon maaf. 5 checklist semua berarti. 5 checklist semua. Betul. Boleh masuk nih. 5 checklist semua. Story ya, berarti. Consignment, iya kita consignment, lebih ke consignment. Oke, 10 detik dimulai dari 10, 9, 8, 7, 6. Selamat malam para challenger. Para challenger sudah bertemu dengan komunitas dan masyarakat baik di Labuan Bajo maupun di Kampung Komodo. Tentunya para challenger sudah berdiskusi dengan warga dan mendapatkan kontak yang lebih komprehensif. Kedua tim telah berdiskusi dan memaparkan berbagai konsep untuk pengembangan daerah pariwisata super prioritas Labuan Bajo, dan ini tentunya untuk kepentingan masyarakat di Labuan Bajo dan Manggarai Barat. Dengan memperhatikan aspek pengembangan bisnis, strategi marketing, dan sustainability, maka pada kesempatan ini saya memutuskan pemenangnya adalah kelompok Bajo. Sekarang saatnya dipilih satu tim yang lebih unggul dibanding tim yang lain. Ya, ada tim Labuan, tim Bajo ya. Jadi yang terpilih oleh klien atau Kabupaten Manggarai Barat yang jadi pemenang pada siang ini adalah, kalau misalnya kami itu kalah gitu ya, sebenarnya kami kalau saya sendiri sih agak kaget gitu, cuman ya udah nggak apa-apa gitu, mungkin memang mereka ada parameter tersendiri gitu kan untuk menilai siapa yang lebih bagus gitu idenya. ya, tim Bajo. Dan diumumkanlah tim yang menang seperti ekspektasi saya. Tim Bajo yang menang, which is itu tim saya. Tim yang menang untuk bisa minggir dulu ke sebelah sana. Jadi pemilihan siapa yang lanjut untuk next challenge tidak berdasarkan hasil dari pemenang tim hari ini. Yang saya panggil namanya maju ya di depan sambil melepaskan kunci suksesnya, digenggam di tangan kanan ya. Yang pertama saya minta maju Fania dengan Dian. Saya sih sudah melakukan yang terbaik
Tapi ya sayangnya kayaknya tadi udah ditarik medalinya, jadi ya udah. Fadli dan Ajeng. Kevin dan Yeni. Silakan kalian berdua. Tarik ke bagas. Ya sudah sesuai sih, karena aku merasa objektif sekali penilaiannya dan aku merasa memang ada hal yang mesti aku pelajarin lagi. And that is true. Thank you for giving me the learning. Haikal dan Gayatri. Adi dan Yunanta. Ya, Afif dan Fauzan. Tuhan berkata lain, takdir berkehendak lain. Akhirnya tadi pas dipanggil sama Pak Sur, udah majuin, lepasin medali, terus dipegang di tangan kanan dengan Mas Fauzan. Akhirnya saya ditarik dan Mas Fauzan lulus. Aku juga nggak berespektasi untuk lolos, tapi aku udah berusaha maksimal ya.
yang ingin sampaikan teman-teman kelompok adalah ya terus berjuang. Tingkat kepedeanku naik jauh kayak gitu kan. Dari sebelumnya nggak pernah pitching kayak gini, di umur kayak sekarang aku bisa mempelajari itu semua, mendapat pengalaman itu semua. Energi baru, api baru buat saya untuk menjalankan bisnis saya makin semangat dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang satu visi lah kayak gitu. Teman diskusi, teman sharing bareng-bareng yang menyenangkan. Pengalaman ini nggak akan saya lupakan. Ya, hari ini 12 orang menangis lega. Tepuk tangan dulu ya. Oke, jadi kalian ber-12 lolos ke challenge selanjutnya. Ya, tapi di sini ada 7 dan 5 ya. Ya, untuk challenge berikutnya kita akan bagi juga ke dalam 2 tim. Ya. Jadi saya akan tentukan ya, dari 7 akan saya pilih 2 orang untuk pindah ke tim Labuan ya. Sekarang tim Labuan ya. Dan 2 orang itu adalah Adi satu lagi Fauzan. Oke, nggak apa-apa, memang itu gamenya. Sekarang kalian silakan berunding. Ya, berlima silakan kalian berunding. Kalian boleh ambil satu dari tim satunya, di luar yang tadi pindah 2. Ya, kalian coba berunding, siapa di antara berlima tadi di awal, yang Anda percaya untuk masuk tim kalian. Ya, silakan. Saya dipindahkan ke grup Labuan bersama Fauzan yang memang di awal kita presentasi banyak sekali nih yang nggak cocok lah ya, bukan gak suka, nggak cocok aja dengan gaya karakter kepemimpinan Fauzan gitu. Udah ditentukan siapa yang mau jadi jubirnya? Pertimbangannya beliau vokal dan beliau punya salah satu pikiran kritis juga, dan dia orangnya speak up. Kita sudah berunding berlima untuk memilih Fadli. Dan ketika diculik sebenarnya saya kaget juga. Kenapa? Karena saya tidak bisa lagi memberikan insight, ide, pemikiran terhadap challenge yang nantinya akan diberikan. Namun balik lagi apapun pilihan atau keputusan yang sudah dilakukan dari teman-teman tim Bajo, saya akan tetap all out dan memberikan yang terbaik dari apa yang bisa saya berikan. Ya, sudah 6-6 sekarang ya. Jadi tim ini adalah tim yang akan melakukan challenge di Bali ya. Dan saya harapkan apa yang kita lakukan hari ini menjadi pelajaran buat ke depan ya. Sehingga kita akan lebih matang ya. Tapi jangan lupa ini adalah kompetisi. Jadi setelah ini, setelah challenge berikutnya ya, ingat ya, setelah challenge berikutnya kita kembali ke ide bisnis kalian masing-masing. Setelah ini ya, setelah challenge berikutnya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan modal usaha total 2 miliar, ya, kalian harus lebih kompetitif. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sukses ya, tetap fight. Ini menjadi bekal yang sangat baik supaya di challenge berikutnya mereka memperbaiki segala masukan-masukan dari
mentor dan dari Dewan Komisioner? Refleksi dan belajar dari pengalaman, dari input, maupun dari segala masukan, feedback, pengalaman, itu sangat dibutuhkan sekarang. Karena perubahan-perubahan akan terus terjadi. Seenggaknya aku tahu kekuatan masing-masing dari mereka, dan aku tahu bagaimana strategi yang biasa mereka mainkan. Jadi tunggu saja. Saya akan bikin gebrakan di tim saya yang baru. Jadi tadi pagi dimulai, kita kumpul dulu bareng-bareng, terus kita berangkat nggak tahu dibawa kemana. Akhirnya kita udah sempat kayak mikir, ini apa kita ke Nusa Penida, atau kita ke Rajakula, atau kita ke Karangasem, atau kita ke mana yang kayak ada social impact dan kita harus seperti yang di Labuan Bajo kemarin. Nggak taunya kita ditaruhnya di Ubud gitu. Selamat pagi, hari ini kita akan ke Mana Ubud, sebuah eco resort. Salam diplomat. Desi ke-12. Siap bikin gebrakan. Waktu datang ke mana adalah melakukan meditasi. So this is the area where you can just walk around, yeah? Try to kind of stay inside this big space. You can go inside if you want. You can stay on the path if you want, yeah? And then just, I'll ring the bell in maybe like 20 minutes, yeah? So just focus on yourself. There might be so meditation is not about emptying your emotions, yeah? It's about letting the emotions, letting the thoughts go, yeah? And just observe what you feel and think, yeah? Okay, good? You can go this way. You can sit if you want. You can do whatever you want now. You can go this way if you want. Agak ada rasa haru gitu ya. Kenapa? Karena kita diajak untuk mendengar di sekeliling kita ada berapa suara hewan yang bisa kita dengar, aktivitas suara-suara traktor ya, petani yang lagi membajak sawah gitu. Jadi kadang kita yang udah terlalu merasa overwhelmed gitu ya, hidup di kota dengan fase yang cepat, ketika diajak 20 menit kembali lagi sama diri sendiri tuh sangat priceless lah ya experience-nya. Saya kira meditasi itu duduk bersila, berpikir, terus matanya ditutup seperti itu ya. Enggak, ternyata ini jalan-jalan ke sawah, terus disuruh lihat kanan kiri, biasanya dapat tugas challenge, ini disuruh santai duduk-duduk, ya udah relax sekali lah. Pas banget pagi ini aku nggak meditasi, terus tadi di Mana Ubud kita suruh walking meditation, terus menyatu lagi dengan alam, kayak gitu, seru, calming, terus jadinya di-remind lagi untuk lebih grateful sama our surroundings. Pas balik, ketemu kan sama foundernya, Tomo Sang.
Terus habis itu pas balik lagi ketemu istrinya juga. So now we're gonna start the presentation about why we started Earth Company, why we created this place called Mana Earthy Paradise. But before we do that, I want to introduce you to my wife and my partner, Aska. Hi everyone, welcome. And so before we start talking about Earth Company, we're actually gonna tell you a little bit about ourselves, our journey. Selama di Mana Ubud, kita belajar banyak banget. Jadi yang pertama kita dengerin presentasi tentang why Aska dan Tomo, foundersnya itu merasa terpanggil dari hidup mereka nyaman untuk berjuang menyebarkan sustainability melalui bisnis dan membuat The Earth Company. Dimana ternyata bisnis utama mereka bukan si Eco Resort, melainkan si Changemaker School yang mereka buat ini gitu. Sedangkan si Eco Resort ini hanya sebagai bisnis tambahan karena saat mereka mengajak orang-orang untuk datang mengenal konsep Changemakers ini, ngendapnya di hotel yang bisa dibilang kurang ramah lingkungan gitu. Jadi mereka ingin membuat tempat tinggal yang orang-orang bisa experience the true sustainable living. Jadi mereka konsepnya kan eco living, yang dimana benar-benar mereka memikirkan dari sudut depan sampai ke, jadi mereka memikirkan semua hal di situ ada recyclingnya. Aku ngerasa mereka dari perjalanan hidupnya mereka jadi ketemu callingnya gitu, kayak purpose in life-nya gimana, yang akhirnya itu menjadi fuel mereka untuk mereka melakukan sesuatu. Nah aku merasa aku lumayan resonate di situ. Jadi ada utility toilet, habis itu utility toilet ini berarti kita nge-manage wastewater kita. Nah kita ada wastewater garden, itu untuk memanage black water sama grey water. Black water yang datangnya dari toilet, sama grey water yang datangnya dari shower. Oke, ini toilet bukan sembarang toilet lagi-lagi ya. Lagi-lagi seperti pipa kerjanya, oke? Kalau kalian lihat kan ada dua lubang yang berbeda. Nah, dua lubang ini fungsinya berbeda. Oke. Lubang yang kecil itu untuk urinal, ya. Lubang yang besar itu untuk ya. Kita pakai urin untuk siram tanaman yang bukan permaculture. Jadi dengan pemakaian toilet ini kita mengurangi banyak pengurangan air. Setelah itu, kita juga pakai tipe bangunan yang namanya earthback concept. Jadi itu hanya yang masuk ke dalam karung beras yang terbuat dari bahan polipropilin. Jadi sebenarnya fondasinya hanya itu aja. Itu namanya konsep back building. Nah, terus di samping earthback building, kita juga punya permaculture garden. Jadi kebun-kebun kita di sini adalah permaculture garden yang makanannya semua sayur dan buah yang kita produksi di sini kita pakai lagi kembali ke restoran. Jadi konsepnya itu farm to table to farm. Setelah itu kita punya kompos area. Jadi kita mengkompos semua sampah makanan yang datang dari restoran, kita kompos sendiri di kompos area kita di belakang properti. Sisanya waste yang lain yang tidak bisa kita kompos, kita kerjasama dengan perusahaan namanya Bali Eco Recycling untuk merecycle semua material yang sampah yang ada dari mana yang tidak bisa kita kompos. Mereka harus isi kuesioner 5 pertanyaan ini. Dari segi sosialmu apa? Dari segi ethicalmu apa? Apakah kamu really locally produce? Atau ada campur sangkut pautnya atau campur tangan orang asing? Terus habis itu nanti ada pertanyaan barangmu organik nggak? Gimana cara kamu nge-wrap produkmu? Is it sustainable right? Atau tidak? Nah, dari situ biasanya kita juga bantu. Aduh, kita suka nih sama produk ini. Tapi ternyata mereka packagingnya belum sustainable. Akhirnya kepikiran sama kita, bisa nggak kamu ganti dengan ini? Memang cost produksinya jadi mahal, tapi kamu naikin aja sedikit harganya. Jadi setidaknya barangnya bisa sustainable. Masuk ke toko kita. Yes. Kalau ada yang mau masuk sini boleh nggak barang-barangnya? Boleh banget, tapi isi 5 kuesioner kita ya. Kalau nggak lolos ya nggak masuk. Minta tuh. Tuh. 5 checklist. Gue masuk minta gue masuk gue. 5 checklist. Consignment. Ya, kita consignment. Jadi kita
Mana itu it's lebih dari akomodasi, lebih dari hotel. Mana itu tempat edukasi. Edukasi untuk ecological technology, ecological practice. Jadi lagi-lagi, Mana is not only about accommodation. So Mana is more than that. Mana is the next generation. And kita mau semua orang yang datang ke sini teredukasi ke arah ecological, sustainability, circular economy, SDGs, semuanya. Saya akan tentukan nama tim kalian. Oke. Di Bali ada sebuah jargon namanya skala. So your team name will be skala. Skala. Okay. And then the team namanya Niskala. So your team name will be Niskala. But before that, thank you so much for Aska for giving this name for us. Okay, so Skala, Niskala, are you ready for the challenge? Yes, we are. Okay, so please, Tomo. Okay. Well, so first of all, thanks so much for being with us for the last few hours. I really enjoyed all of your presence, your visible and invisible energy. So the next challenge is you'll be visiting 2 businesses, local businesses, and your challenge is to figure out how can they scale up sustainably. How can they scale up sustainably? By sustainably, we mean many things. So you probably are thinking about environmental sustainability, yeah? So you have to think about energy, water, all those things. Environmental sustainability. Second is cultural or social sustainability. You have to be respectful for the local culture. You have to be thinking about the marginalized people, the vulnerable people. So there's a cultural, social aspect. And then, but fourth is about resilience. Yeah? I think if you know anything about Bali, Bali is very dependent on tourism. So it's not just a very narrow definition of sustainability, it's a very broad, very comprehensive definition of sustainability, yeah? So that's your challenge. Setiap tim, Niskala, kalian punya waktu 10 detik. Kalian punya waktu 10 detik untuk discuss sama grup kalian. Untuk menentukan siapa ketua dari Skala dan juga ketua dari Niskala. Oke, 10 detik dimulai dari 10, 9, 8, 7, 6. Saya pribadi tuh nggak menunjuk diri sendiri untuk jadi ketua gitu ya, karena menurut saya beda aja gitu ya. Kalau ya ketua, kalau di kelompok saya melihat di situ ada Haikal, juga ada Mas Niko, ada juga Mas Fadli yang mungkin bisa lebih mengayomi. Tiba-tiba dan spontan itu langsung Pak Adi ke Made dan saya dan tim Fania dan Bagas itu ke Gangga. Dan timbullah pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa sih ajang ini yang orang teh perginya malah ke pria bukan ke teh. Terus disangkanya itu adalah strategi kelompok. Padahal iya juga. Jujur sampai sekarang belum tahu kita harus ngapain.